Silahkan Anda semuanya, ibu-ibu PAUD, dekatkanlah ke tubuh Anda snack-snack yang perlu dimakan. Sambil kuliah boleh kok nyenek, boleh makan gitu ya. Nah, kalau saya semangat aja ngajarnya. Jadi ibu-ibu nanti kelaparan pingsan nanti. Oke? Kita di-mute suaranya. Oke, kita siap ya dengan SSR. Saya tidak akan menyampaikan apa yang ada di dalam slide ini, tetapi slide-nya ditayangkan saja. Saya next. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Oke. Kita share screen dulu. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Nah, tolong nanti ketika siapapun nanti yang menggunakan penelitian SSR, jangan membacanya single gitu ya. Dicek betul-betul cara nulisnya aja banyak yang salah. Single subject research. Nah, nih. Ada yang mau ditanya? Jadi istilah-istilah ini dalam buku-buku berbahasa Inggris, buku-buku asing di beberapa jurnal internasional, dia menyebutnya dengan single subject design, ada time series, ada functional analysis within subject, experimental analysis of behavior, single case experimental design, repeated measurement design. Nah, maknanya sebenarnya sama saja. Jadi kalau single subject design, rancangan subjek tunggal. Time series, jadi pengukuran berulang. Waktunya berulang-ulang. Functional analysis, analisis fungsional. Analisis fungsional ini kalau dalam teori perilaku itu disebut dengan analisis perilaku. Within subject itu artinya subjek yang bersangkutan sebagai kelompok kontrol, subjek bersangkutan sebagai kelompok eksperimen. Within itu di dalam. Jadi dia sekaligus. Analisis, nah, ini eksperimental. Jadi analisis perilaku yang dilakukan secara eksperimental. Ini rancangan eksperimental kasus tunggal. Ini rancangan pengukuran berulang. Rancangan pengukuran berulang. Nah, itu kira-kira istilah. Jadi jangan kaget nanti kalau ada Anda searching, mencari artikel di jurnal, nah itu maka bunyi-bunyinya akan seperti ini. Banyak muncul seperti ini ya. Dan banyak lagi yang lain. Gitu. Oke, next ya. Ingat kata kuncinya di sini adalah
Dia penelitian eksperimen, dia mengkaji hubungan kausal itu hubungan sebab akibat, ya, hubungan sebab akibat antara apa? Variabel bebas dengan variabel terikat. Kalau begitu, SSR ini cocok digunakan jika bermaksud mengubah perilaku yang teramati, measurable. Nah, sebenarnya penelitian SSR ini sangat cocok digunakan di jurusan pendidikan luar biasa, PG PAUD, PGSD. Mengapa disebut demikian? Misalkan ini kalau kita di TK, di PAUD, ada nggak anak yang sudah 6 bulan sekolah masih bergantung kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya pergi, dia hiperaktif, dia mengamuk, dia temper tantrum. Sementara anak yang lain seusianya tidak ada masalah. Nah, yang seperti ini lebih cocok diteliti dengan SSR. Tak perlu ibu-ibu yang bunda-bunda PAUD ini memikirkan perilaku anak yang lain, tetapi anak yang bermasalah tadi diubah perilakunya dari tergantung yang berlebihan kepada orang tua menjadi mandiri. Nah, gitu. Banyak, di TK banyak, di SD ada anak kelas 2 SD, tetapi perilaku perkataannya seperti orang sudah dewasa, berkata jorok, banyak. Suka bercarut, banyak. Nah, maka kasus-kasus yang seperti itu sangat cocok jika menggunakan single subject research, penelitian subjek tunggal. Banyak mahasiswa yang terjebak ketika saya tanya, apa artinya single subject research? Itu penelitian subjek tunggal. Itu bukan arti, itu terjemahan. Ya enggak? Itu terjemahannya. Apa yang disebut dengan penelitian subjek tunggal? Penelitian, ini jawaban mahasiswa, ini jawaban kakak kelas Anda. Yang Ibu harapkan jangan Anda ulangi jawaban yang salah itu. Apa dijawab oleh kakak kelas Anda? Penelitian pada satu orang anak. Salah besar. Ya, ini salah besarnya. Salah besarnya kakak kelas Anda itu. SSR, nah, penelitian subjek tunggal. Yang disebut tunggal di sana adalah analisisnya secara individual. Jika anak yang diteliti 3, analisisnya 3. Ini kelebihannya gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya. Izin bertanya, Bu. Ya. Baby ke baru nongol baru. Kok baby di mana nih? Masih di Bengkulu? Iya, Bu. Oh, kapan ke Padang? Cari ini biaya dulu, Bu, untuk Padang lagi, Bu. Oh, nanti HMJ-mu dilarikan orang nanti. Ya, apa pertanyaannya, Baby? Silakan. Ini, Bu, tadi untuk SSR ini kan cocoknya ke perilaku. Nah, apakah bisa SSR ini ke akademik, Bu? Ya, pertanyaannya bagus. Ibu jawab saja dulu. Bisa. Nah, kenapa bisa? Nanti ada penjelasannya setelah ini ya. Oke. Nah, jangan lupa biar semangat kuliah tuh di sebelah kanannya tambahin tuh lempok duriannya. Kenapa senyum, Baby? Itu nggak ada lempok durian ya di sana. Gelamai ada, Bu. Ya, gelamai itu lempok kalau bahasa-bahasa Bengkulunya kan. Iya, Bu. Ya, kita lanjut. Nah, nih bunda-bunda PAUD jangan kaget ya. Kok Bu Lina tahu aja kampung mahasiswanya? Ya, Bu, saya banyak yang tahu, Bu. Kampung mahasiswa itu saya tahu. Nah, kalau Pras ini di Padang sekarang. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak, nah ini penelitiannya dulu. Kalau kita melakukan penelitian,
Tidak perlu di dalam proposal itu penelitian adalah tidak. Tapi pahami saja, mencari jawaban atas masalah. Jadi kalau mencari jawaban berarti kalau begitu nih penelitiannya sudah nampak nih eksperimen ini. Ya, SSR itu bagian dari eksperimen. Dia menjawab permasalahan. Diawali dengan bertanya dan diakhiri dengan menjawab. Kalau begitu nanti akan ada pertanyaan. Kalau Anda menggunakan penelitian SSR, permasalahannya apa? Oh, anak tak bisa membaca. Permasalahannya apa? Anak masih suka ngompol, padahal sudah 5 tahun. Maka akan ada pertanyaan berikutnya. Dibantu dengan cara apa agar anak tidak mengompol? Oh, ini dia. Nah, kalau sudah itu berarti itu sudah mulai riset kita itu. Ya, sederhana saja. Maka penelitian itu tak sulit. Mudah sekali. Sangat mudah. Kita jawab. Di mana sih posisinya SSR itu sebagai penelitian? Ini penelitian, ada pendekatan kualitatif, ada pendekatan kuantitatif, ya. Di sini tambah satu lagi ada mixing method, ya. Tapi kita concernnya ke kuantitatifnya. Kuantitatif itu apa saja jenisnya? Ada penelitian historis, ada penelitian deskriptif, ada penelitian korelasional, ada penelitian kausal komparatif atau ex post facto, ada penelitian eksperimen. Ada yang lain lagi, tapi kita fokus kepada eksperimen saja. Dari bagian ini Anda harus paham bahwa kalau ditanya SSR itu di mana? Nah, bagian dari penelitian eksperimen. Eksperimen ada 2 bentuknya. Ada 2 desainnya. Yang pertama desain kelompok, yang kedua desain single subject. Ah, inilah yang disebut SSR. Masih ingat kuliah statistik ada uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon itu menggunakan eksperimen kelompok. Nah, kalau begitu, Anda yang mau membuat proposal, sampaikanlah dulu dari sini. Bab 3A, pendekatan penelitian. Jelaskan, pendekatannya kuantitatif. Jenis penelitian, eksperimental. Desainnya, subjek tunggal. Urut berpikir kita. Mengerti, paham, di mana posisinya. Nanti katanya, single subject riset itu pendekatannya apa? Kualitatif, Bu. Mabuk, Ibu. Ambiar itu kalau bahasa di Kempot, ya. Nah, jelas nggak di sini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Paham ya? Lewat. Bentar ya, sebentar. Nah, ini harus Anda kuasai juga apa sih ciri-ciri penelitian eksperimen. Ini eksperimen secara umum. Di nomor 2 ini ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Silakan.
Bu Karma masih bingung antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Itu kalau misalnya dimasukkan ke dalam penelitian SSR-nya, siapa itu kelompok eksperimennya, Bu? Dan siapa itu kelompok kontrolnya? Dirinya sendiri. Kalau anak yang diteliti itu ada 3 anak, 3 anak sebagai kelompok kontrol, 3 anak sebagai kelompok eksperimen. 3 yang sama, anak yang sama. Kalau dia anaknya 1 orang diteliti, dia sebagai kelompok kontrol, dia sendiri sebagai kelompok eksperimen. Yang lain? Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut. Maka biasanya kalau di siapa ya di kelas ini yang menggunakan eksperimen desain kelompok? Siapa kemarin tuh? Lupa Ibu. Nah, di dalam desain kelompok ada yang disebut dengan ada kelompok eksperimen, ini dia, ada kelompok kontrol, ini dia. Ini namanya pretest kelompok eksperimen, diberikan perlakuan atau tindakan atau intervensi, diberikan post test. Kalau di kelompok kontrol ada diberi pretest, perlakuannya tidak seperti yang kelompok eksperimen atau tidak ada perlakuan, diberi post test. Post test kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol dibandingkan. Inilah diterapkanlah uji statistik. Bisa uji tanda, uji Wilcoxon, uji Mann-Whitney. Kan itu dia, kalau dia statistik non parametrik. Kalau dia statistik parametrik, uji T. Di sini nih. Membandingkan hasil dari kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Disinilah hasil analisisnya disebut dengan efektivitas sebuah perlakuan itu. Yang seperti ini tidak dilakukan di dalam penelitian SSR. Tidak ada dibagi, oh sekian orang kelompok eksperimen, sekian orang kelompok kontrol, dia terpisah. Ini kan gambar ini kan terpisah ini. Dia terpisah tidak. Maka tadi pertanyaan Mayani, siapa Bu yang eksperimen, siapa kontrol? Anak yang sama. Maka desain yang seperti ini tidak ada di dalam SSR, tetapi ini berlaku kepada eksperimen desain kelompok. Paham? Paham ya? Next ya. Nah, hanya di bidang PLB sebenarnya, penelitian di PG PAUD sama, di PLB sama. Sampelnya sedikit, susah kita mencari kelompok kontrol. Perbedaan individu di dalam pembelajaran itu sangat jelas. Ada satu anak masih suka ngompol, anak yang lain sudah cerdas dia membaca. Padahal masih TK. Ya. Ini ada dari S2 PAUD, Bu Osrienti. Maaf Bu, mati lampu, baterai habis. Nah, ini udah kabur dunia nih kayak gini. Nah, maka layanan yang bersifat individual itu sangat diutamakan. Ya, sangat diutamakan. Karena anak itu unik, anak itu khas. Perkembangan, pertumbuhan setiap anak berbeda. Karena dia berbeda, maka layanannya sangat individual. Jadi jangan dibandingkan anak dengan anak yang lain karena dia unik. Ya. Nah, alasan inilah yang mendukung bahwa penelitian SSR ini menjadi booming di dunia internasional. Jadi kalau ada penelitian tentang perilaku yang bersifat spesifik, itu umumnya dilakukan dengan SSR. Jadi kalau Anda buka jurnal internasional, nah umumnya pakai SSR ya. Oke, nah sekarang kita masuk definisi. Apa itu SSR?
SSR. Nah, ini dia. Ada yang mau bertanya, silakan. Gak ada yang mau bertanya? Berarti kan kalau ada orang mengatakan SSR itu dilakukan pada satu anak, itu benar atau salah? Salah, Bu. Salah ya? Oke, salah. Kemudian kalau ada pernyataan SSR itu menganalisis perilaku individu secara individual. Perilaku subjek penelitian secara individual. Benar atau salah? Benar. Bagus. Kalau ada pernyataan bahwa SSR itu bisa dilakukan pada satu individu atau lebih. Itu benar atau salah? Benar. Benar. Oke. Jangankan pada satu individu atau lebih, variabelnya pun bisa lebih dari satu. Ya, nah nanti kita bahas itu. Kalau dulu sebelum Ibu pulang dari S3 di 2013, itu di skripsi mahasiswa masih dibolehkan menggunakan desain AB. Nah, kalau sekarang nggak boleh. Mulai dari 2013 tuh Ibu pulang, alah AB ini sederhana sekali. Terus apa yang dilakukan? Dinaikkan menjadi desain ABA. Oke. Nah, kita lanjut. Ingat, penelitian itu, SSR itu meneliti perilaku subjek secara individual. Kalau begitu, apa itu perilaku? Ini dia. Ada yang bertanya? Silakan. Nah, maka di dalam SSR itu pada umumnya penelitian itu diarahkan kepada mengubah perilaku. Ya, mengubah perilaku. Nah, ini diubah dengan cara apa? Dengan teknik modifikasi perilaku. Sebentar, saya mau matikan WA-nya dulu. Berisik aja dia.
dulu kan sekarang terasa dia jenuhnya dia di dalam Al-Quran itu kan ternyata dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah itu lah orang-anak kan nggak jenuh tamat, jenuh nggak mau jadi pelari. Oke, kita lanjut. Nah, perilaku itu ada yang overt, dia bisa diamati secara langsung. Nah, ada yang covert, tak bisa diamati secara langsung. Ibu mau tanya, apa contoh perilaku covert? Yang covert, siapa yang bisa jawab? Covert itu apa contohnya? Dia perilaku tapi tidak dapat diamati secara langsung. Seperti Bu Dea, Bu. Coba Dea, apa? Seperti sedih, Bu. Sedih, betul. Sedih itu adalah covert. Tapi ekspresi sedih bisa kan dilihat? Bisa Ibu, melalui tangis atau Ya, oke. Apa contoh perilaku overt? seperti maaf Ibu Dea, Bu, seperti menggerakkan kaki. Ya. Membaca itu overt behavior, nampak, membaca, perilaku berkata kotor, perilaku ngompol, perilaku usil, itu semuanya tampak overt, bisa diamati secara langsung. Keluar masuk kelas, ada nggak Ibu Nilawati di TK, di PAUD anak yang saban waktu keluar masuk tanpa ada alasan yang jelas? Ada nggak? Ada nggak itu? Di PAUD, saya tanya kepada bunda-bunda PAUD, ada nggak? Banyak. Jujur saja nih, kalau ini bunda-bunda Deni Susanti ini sudah jadi guru PAUD kah? Bu Yosi Isratati ini guru PAUD? Guru PAUD enggak? Ya Bu. Ya kan? Ya. Yang saya sebut tadi banyak enggak anaknya? Mutia Stefani. Saya mau tanya Mutia Stefani aja, yang lain tutup. Mutia Stefani udah ngajar enggak? Mana suaranya? Itu sedang acara apa dia di sana tuh Mutia Stefani ini? Oke, di mute suaranya, di mute Mutia Stefani. Di mute suaranya ya. Oke. Nah, kita kembali ya. Perilaku anak keluar masuk kelas, perilaku mengompol, perilaku bercarut, perilaku menjambak teman, usil, itu semuanya overt, tampak dia. Pertanyaannya, anak ini perilaku yang seperti itu banyak di TK, banyak di SD, banyak. Nah, jangan bunda-bunda PAUD ini sibuk aja dengan memikirkan tema diri sendiri, sementara anaknya keluar masuknya di kelas. Sibuklah dulu memperbaiki perilaku anak. Kalau perilakunya sudah bagus, sesuai dengan perilaku sosial, sesuai dengan perilaku yang diharapkan, akademiknya akan lancar. Nah, yang terjadi selama ini guru TK, guru SD, bahkan guru SLB sibuk di sekolah, sibuk di kelas, memikirkan akademik, perilaku anak terabaikan. Yang ada itu kan tuntutan akademik, tuntutan non-akademik tak ada. Iya atau iya nggak Bu?
Anda pergilah itu, mana si pras tadi, masih ada nggak si pras itu di sini? Oktapras. Hadir, Bu. Sudah pernah pergi ke SLB nggak? Sudah, Bu. Guru SLB sibuk akademik atau non akademik? Akademik sejauh ini yang perhatikan, Bu. Nah, ya tuh dia. Padahal anaknya tak bisa belajar, anaknya ngompol, anaknya bermasalah dengan perilaku, kadang onani di dalam kelas, ya enggak? Pernah melihat anak onani dalam kelas? Ini kalau bunda-bunda PAUD langsung merinding mendengar ini. Jadi anak-anak autis itu Bu onani di dalam kelas. Gurunya sibuk aja penjumlahan itu. Nah, bagi saya perilaku yang seperti itu segera diterapi, segera diintervensi. Karena yang namanya masalah perilaku itu seperti gatal-gatal. Kalau orang gatal-gatal tuh boleh nak garuknya minggu depan. Kata-gatalnya sekarang garuknya minggu depan, boleh nggak? Enggak, Bu. Nah itu bayangkan betapa menyeringainya tuh 1 minggu tuh menahan gatal, ya enggak? Seperti itulah kira-kira masalah perilaku pada peserta didik kita seperti menghadapi gatal-gatal. Hari ini dia bercarut, hari ini dia ngompol, hari ini dia usil, hari ini juga harus diberikan intervensi perilaku. Dengan apa? Teknik modifikasi perilaku. Oke, kita lanjut ya. Silakan dibaca di mana si baby tadi. Baby kan ini pertanyaannya tadi. Ya, Bu. Ini kan pertanyaan baby kan? Ya, Bu. Slide ini. Yang namanya masalah perilaku diintervensi dengan teknik modifikasi perilaku. Namanya modifikasi perilaku. Jadi karena Ibu S2 S3-nya psikologi, yang namanya behavior itu tadi kan sudah kita sebut. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Ada perilaku yang overt, ada yang covert. Nah, apa saja itu? Pikiran, perasaan, perbuatan. Kata kuncinya adalah bisa dicatat, bisa diukur. Itu kata kuncinya. Bisa dicatat, bisa diukur. Pertanyaan Ibu, apakah emosi itu perilaku tampak atau perilaku yang tidak tampak? Emosi. Tidak tampak, Bu. Kalau emosi tidak tampak, Bu. Good. Pertanyaan Ibu yang kedua. Bisakah perilaku emosi diukur? Tidak, Bu. Kalau Tidak. perilakunya Perilaku bisa. bisa, Bu. Bisakah perilaku emosi diukur? Perilaku akibat dari emosinya bisa, Bu. Bentuk perilakunya bisa diukur. Ya, bisa. Bisa diukur. Yang kita ukur itu adalah ekspresi emosinya. Ekspresi emosi. Teorinya banyak. Ahlinya di dunia ini namanya Ekman. E-C-K-M-A-N. Anda lihat saja. Kalau meneliti tentang emosi, Ekman. Semuanya Ekman. Ekspresi emosi, Ekman. Ya. Bisa dicatat, bisa. Apa ekspresinya orang sedang jatuh cinta? Ini emosi sedang bahagia. Muka berbunga-bunga, wajah sumringah, mata berbinar, senyum berkepanjangan. Pertanyaan Ibu, bisakah itu dicatat? Bisa, Bu. Bisa. Bisa diukur? Bisa. Artinya perilaku covert
pun bisa diteliti dengan SSR. Ya. Nah, ini titik nomor 3 kata kuncinya. Target behavior itu apa tadi kalau dalam bahasa eksperimen kelompok apa istilahnya? Target behavior istilah lain dari apa? Perilaku, Bu. Perilaku itu dalam SSR apa? Variabel apa? Variabel apa dia? Terikat nggak? Variabel dependen. Variabel terikat atau variabel dependen kan sudah ada tadi di awalnya. Mana tadi? Oh, belum. Nah, ini dia. Jadi kalau ada istilah target behavior, itu adalah istilah lain dalam penelitian eksperimen kelompok disebut variabel terikat atau dependent variable. Ya, ingat itu. Oke. Ada yang bertanya? Silakan. Lanjut. Karena penelitian SSR ini umumnya berkaitan dengan modifikasi perilaku, maka harus Anda pahami apa karakteristik penelitian yang terkait dengan modifikasi perilaku. Coba, itu dia. Ada yang bertanya, silakan. Maka kalau tadi ada penelitiannya terkait dengan SSR, definisi operasional variabelnya harus teramati, terukur. Itu dia ya. Nah, kalau begitu, kalau Anda mau menerapkan modifikasi perilaku, maka pahami teori prinsip-prinsip psikologi belajar. Bagaimana cara belajar? Ada yang teorinya si Skinner, ya, teori perilaku. Kalau Anda belajar mata kuliah psikologi pendidikan, ada teori belajar behavioristik. Nah, di sini semuanya terpakai prinsip-prinsip itu ya. Oke, kita next. Nah, ini karakteristik dari penelitian yang SSR. Nah, Ibu ingatkan misalnya kalau ada di antara Anda yang melakukan penelitian menggunakan SSR, anaknya lebih dari 2 atau 3 anak. Nah, ini kemarin siapa yang seminar proposal itu? Anaknya 3, dia menggunakan SSR. Terus Ibu bertanya, siapa yang mengamati? Saya, Bu, kata mahasiswa. Ya, bagus, kata Ibu. Berapa orang pengamat? 1 orang, Bu. Nah, sana baru mulai termenung kita ini, tertegun Ibu. Apa mungkin perilaku, misalnya yang kita teliti itu adalah perilaku keluar masuk kelas.
bisa nggak Oktapras ini mengamati 3 anak keluar masuk kelas dalam waktu bersamaan sambil mencatat? Bisa nggak? Bisa nggak? Sulit sepertinya, Bu. Ya sulit, dan itu tidak dibenarkan dalam metode penelitian SSR. Impossible. Mata orang, pengamatan orang terbatas. Mana mungkin bisa. Kok yang si A lah keluar masuk, bisa lihat si A. Yang si B di dalam. Si A masuk, si B pula keluar. Si A tadi ngapain setelah dia dari dalam? Wow. Berapa durasinya dia pergi keluar? Berapa durasi waktu dia bertahan duduk dalam kelas? Kalau perilaku yang kita amati keluar masuk kelas. Nah, pertanyaan Ibu, mungkinkah itu diamati oleh 1 orang? Tidak. Inilah yang disebut dengan interobserver. Penelitian Ibu, disertasi Ibu S3, Ibu menggunakan SSR. 5 anak. Itu berapa pengamatnya? Ya 5 juga. Setiap pengamat diberi lembar pengamatan. Setiap pengamat bertanggung jawab mengamati 1 anak. Apa mungkin Ibu Marlina ngamati 5 anak dalam waktu sekaligus dicatat? Panik mata kita itu. Orang hebat pun, Einstein pun nggak akan bisa loh mengapat seperti itu. Oke, itu ya. Jadi ada logika-logika yang harus kita perhatikan dalam penelitian itu. Oke, itu yang nomor 5 yang barusan Ibu sebut. Penelitian SSR nomor 6. Data disajikan dalam grafik. Nah, ibu-ibu bunda-bunda PAUD, SSR itu tidak membutuhkan uji statistik. Cukup membuat grafik, awak selesai sudah lah. Hanya membuat grafik aja kerjaan kita dalam penelitian itu. Berapa enaknya tuh, ya enggak? Membuat grafik. Nah, kemudian apalagi cirinya dari penelitian SSR? Ada variabel yang dimanipulasi. Ibu mau tanya, apa istilah lain dari variabel yang dimanipulasi? Ada variabel yang dimanipulasi. Itu variabel apa itu kalau dalam penelitian? Bebas atau terikat? Bebas, Bu. Siapa tuh yang sebut? Bebas, Bu. Yes, good, Bu Nilawati. Benar. Ada variabel bebas yang dimanipulasi, diobok-obok dia sedemikian rupa. Gunanya apa? Untuk dilihat pengaruhnya terhadap target behavior. Istilahnya tadi apa? Target behavior. Jadi variabel terikat dalam SSR namanya target behavior. Kemudian apalagi yang menjadi cirinya? Yang nomor 1 itu pengamatannya berulang. Sekali diamati, catat. Besok diamati, catat, dicatat, dicatat. Ingat tadi yang di awal-awal, SSR itu disebut dengan time series, rangkaian waktu. Repeated measurement, pengukuran berulang. Itu dia. Oke. 1 sampai 6, ada yang bertanya enggak? Izin bertanya, Bu. Yes, Legenda, silakan. Ibu, ini menggunakan SSR ini kan dilakukan secara berulang. Nah, untuk pengulangannya itu apakah ada ketentuannya atau kita mengulang sampai perilaku anak berubah, Bu? Nah, kalau kita dalam baseline itu minimal 4 kali. Kalau tidak bisa hanya kali saja. Kok nanti kalau sampai 11 belum juga dia. Nah, kriterianya adalah sampai perilaku itu stabil. Nah, stabil itu dilihat dari mana?
dari fluktuatif grafiknya. Tidak melonjak dia ke 1 tiba-tiba jadi 90 gitu. Nah, itu bukan stabil. Jadi dia bergerak antara angka yang sama. Nah, itu stabil. Kalau sudah stabil, berhentikanlah pengamatannya. Itu aja. Ada yang kemarin mengatakan 3 kali intervensi berhasil. Impossible. Itu nampak mana bohongnya tuh. Mana ada anak, kita beri dia intervensi dengan reward misalnya. Agar anak ini tidak keluar masuk kelas. Apa iya perilaku anak berubah hanya dengan reward? Besok kan diulangnya lagi tuh. Nah, makanya harus berulang-ulang. Sampai perilaku itu stabil. Kalau 3 belum bisa kita nengok stabilnya. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini kan data Bu. Ibu menyarankan nggak kalau mahasiswa yang makul statistikanya BEM ngambil SSR nih? Oh iya dong. Iya dong. Karena apa? Penelitian dengan SSR ini sangat simpel. Hanya kita buat fase baseline, amati sekian kali, catat, buat grafik. Beri dia intervensi, kemudian amati, buat grafik. Selesai. Analisis grafik itu secara individual. Jadi kalau statistiknya lemah, nggak usah lah pakai uji statistik, pakai desain kelompok, pakai yang desain tunggal seperti SSR ini. Oke. Berarti kayak penelitian tindakan kelas, apanya tuh, Bu? Kayak penelitian apa, Bu? Penelitian tindakan kelas, Bu? Tidak, kalau Ada tindakan siklusnya gitu, Bu? tidak pakai siklus. Oh, Ingat, enggak, Bu. permasalahan PTK itu adalah permasalahan guru. Guru yang risau, guru yang galau dengan kualitas pembelajarannya. Oh, iya, Bu. Kalau SSR ini permasalahan anak. Oke, bagus pertanyaannya tuh, bagus buat merefresh lagi perkuliahan kita beberapa waktu yang lalu. Iya, Bu, supaya lebih paham maksudnya, Bu. Iya, betul. Oke, silakan yang lain. Nah, mungkin di nomor 5 ini, nomor 4 ada standar pengukuran menggunakan rekaman pengamatan. Maka kalau besok Anda meneliti menggunakan SSR, jangan lupa divideokan. Mana dia sesi pertama intervensi videonya? Nah, ini dia. Mana sesi kedua fase intervensi? Ini dia. Kok baju anak sama, baju terapisnya sama, berarti itu satu video yang dipecah-pecah ya. Oke, lanjut. TB ini apa tadi TB kepanjangannya? Target behavior, Bu. Yes, good. Target behavior. Pengukuran terhadap target behavior itu berulang-ulang. Kalau yang kita teliti adalah perilaku anak keluar masuk kelas hari Senin. Berapa kali dia keluar masuk kelas? Oh, 5 kali. Pagi sampai siang 5 kali. Selasa amati lagi. Berapa kali dia keluar masuk kelas? 7 kali. Berarti grafiknya berada di 7. Kan gitu. Itu dia. Enak nih penelitian SSR itu. Tadi ini penelitian pertanyaan nomor 8, pertanyaan Ermayani. Nah, Ermayani. Hadir, Bu. Ya. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada individu yang sama. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Paham ya? Nggak perlu diulang. Silakan, ada lagi yang mau? Nah, ada penelitian itu yang bagus. Nah, seperti disertasi Ibu, itu menggabungkan antara, ini nomor 10. Nomor 10. Antara analisis grafis,
menggunakan grafik dengan analisis statistik. Boleh. Ini kan lebih bermutu penelitiannya, datanya lebih berisi gitu ya. Nah ingat, cirinya nomor 12 memungkinkan untuk satu individu atau lebih. Maka jangan sampai nanti ada yang menjawab SSR atau apa, penelitian dilakukan pada satu anak, itu langsung ambiar Ibu, mabuk kita dengarnya. Jadi kelas ini jangan lagi menyebut seperti itu. Kalau kelas yang lain silahkan, enggak apa-apa. Tapi ya, ini ya, doakan saja ini bukunya kenapa juga belum selesai ya cetaknya. Belum sampai ke tangan Ibu ini. Padahal yang nanya udah banyak. Terutama dari Manado, Makassar. Mana dia bukunya, Bu? Mana bukunya, Bu? Emang belum ada gimana? Ya. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan enggak? Ada Bu, satu lagi Ya. Bu. Ya, silakan. Kalau kita kan pakai beberapa kali intervensi tadi bukan? Yes. Sebenarnya durasi intervensi itu yang paling efektif itu berapa? Tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan, yang ada itu adalah pertanyaan legenda juga itu tadi. Indikatornya apa? Kalau datanya sudah stabil. Misalnya gini, kita beri anak reward. Berapa kali dia dari pagi sampai siang selama jam pelajaran keluar masuk kelas. Dia hari Senin kita amati keluar masuk kelas 5 kali, set, beri hadiah. Hari Selasa dia keluar masuk kelas 4 kali, catat, beri reward. Rabu diamati lagi 5 kali dia keluar masuk kelas. Kamis 5 kali. Jumat 3 kali. Sabtu 4 kali. Jika melihat dari hasil tersebut berarti datanya stabil antara 4, 5, 3 situ-situ aja. Tetapi kalau pengamatan hari pertama keluar masuk kelas 5 kali. Hari kedua keluar masuk kelas 17 kali. Katanya tidak stabil. Sudah sangat timpang. Kalau begitu perpanjang lagi pengamatan. Nah, itu yang disebut dengan rangkaian waktu. Oke? Paham ya? Jadi kalau ditanya berapa kali intervensi itu diberikan, Bu? Tak ada jawabannya. Jawabannya cuma satu, sampai datanya stabil. Oke. Silakan lagi yang bertanya. Lanjut kalau tidak ada. Oke, ada yang bertanya? Paham ya? Bu, izin bertanya. Ya, silakan legenda. Di slide ini kan tentang kelebihan penelitian SSR, Bu. Nah, bagaimana dengan poin 2 dan poin 3? Di sini malah disebutkan kesulitan dalam memperoleh populasi dan sampel yang adekuat dan sulit memperoleh kelompok yang homogen seperti itu, Bu. Jadi, ya, itu tuh bentuk kelebihannya atau gimana maksudnya, Bu? Kelebihannya. Jadi gini, kalau Anda, jadi gini, pertanyaannya, apakah mencari anak usia TK yang suka bercarut-carut itu banyak nggak anak itu ditemui? Tidak. Sedikit kan? Satu persatu. Dan kasuistik. Nah, karena dia sulit populasi dan sampelnya, maka dilakukan SSR. Kelebihannya itu. Kesulitan yang ditemukan di desain kelompok, eksperimen kelompok, dijawab oleh SSR.
Kesulitan menemukan kelompok yang homogen. Oh ada Bu, di TKA ada anak bercarut. Ya, di TKB ada juga yang bercarut. Ternyata yang di TKA kok umurnya 5 tahun. Di TKB kok dia bercarut. Ada tunagrahita slolinernya umurnya lah 8 tahun. Masih TK. Apakah itu homogen? Tidak. Maka penelitian SSR ini kelebihannya apa? Semua yang bagi desain kelompok eksperimen dihomogenkan, maka di SSR diindividualkan. Ada pengakuan bahwa siswa itu, anak itu unik. Nah, makanya nomor 2 dan 3 itu jadi kelebihan dia. Kekurangan bagi orang lain, kelebihan bagi SSR. Kan gitu. Ya. Oke, yang lain. Nah, ini pertanyaannya si Okta tadi, nomor 4 tuh Okta. Kalau mau jadi sarjana, mah susah-susah, mana? Kalau nak paham statistik, udah. SSR tuh relatif lebih mudah dilaksanakan. Ya enggak? Berarti enggak ada hubungan langsung antara statistika dengan ini SSR, karena sama-sama kuantitatif. Enggak ada. Statistik itu digunakan kalau eksperimennya desain kelompok. Kita kan pakai eksperimen desain tunggal. Analisisnya visual grafis. Pakai grafik. Kalau analisis kelompok, penelitian eksperimen kelompok, analisisnya uji statistik. Berbeda. Jadi ibaratnya cara kita menganalisis berbeda, cara kita menyajikan data berbeda. Oke, ada lagi yang lain? Next saja. Ini yang tadi. Ini yang Anda kuasai. Beberapa istilah. Istilah dalam SSR. Variabel terikat itu disebut dengan target behavior. Variabel bebas itu namanya tindakan atau intervensi atau perlakuan. Maka orang akan bertanya, intervensinya apa? Oh, pakai reward. Target behaviornya apa? Keluar masuk kelas. Jangan terlebih. Baseline itu pretestnya. Nah, pretestnya. Jadi kalau dalam eksperimen kelompok itu ada pretestnya, tapi dilakukan pada fase baseline. Pertanyaan enggak? Lewat. Nah, maka di dalam perilaku itu ada dimensi-dimensi dari perilaku yang kita ukur. Ada frekuensinya, ada durasinya, ada latensinya, ada magnitude atau force. Sebenarnya ada 7, tetapi yang umumnya digunakan di dalam SSR 4 ini. Nah, nanti kita beri penjelasan satu persatu. Apa itu frekuensi? Siapa yang bisa mengartikan frekuensi? Frekuensi bahasa sederhananya apa? Dilakukan dalam kurun yang disebut dengan frekuensi 5 kali. Nah, ini Ibu ngasih contohnya nama anak Ibu semua ini. Ada Anissa, Firman, Farini anak Ibu. Karena Ibu kasih contoh Okta nanti marah. Okta memukul teman. Aduh, memukul teman deh Bu. Lebih baik Ibu kasih contoh nama anak Ibu sendiri aja. Nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang komplain. Kalau dia komplain, Fari memukul teman. Memang dia pernah kok memukul teman dia. Nah, yang seperti itu. Apa tadi kata kuncinya frekuensi? Berapa kali? Berapa kali itu garis bawahi. Berapa kali frekuensi itu diamati, ditampilkan. Oke, itu frekuensi. Berarti yang kita tulis di dalam grafik kita adalah Fari memukul teman 5 kali.
Berarti 5 itulah yang masuk dalam grafik. Anissa kontak mata 10 kali. 10 inilah yang dimasukkan dalam grafik. Firman tantrum 8 kali. 8 ini. Nah, gitu. Oke. Do you understand? Mudah. Mudah. Oke, kita lanjut. Tadi kan frekuensi, yang kedua durasi. Durasi itu kata kuncinya apa? Berapa lama perilaku itu ditampilkan. Beda dengan berapa kali, berapa lama. Jadi kalau misalkan ada anak tantrum, bukan berapa kalinya, sekali dia tantrum berapa menit atau berapa detik, berapa lama. Jadi durasi itu berapa waktu yang diperlukan. Beda ya. Misalnya membaca buku selama 3 menit. Nah, 3-nya inilah yang durasinya. 5 durasinya, 10 durasi. Itu durasi. Sehingga tampilan grafiknya nanti berbeda. Nama keterangannya. Durasi anak membaca buku. Nah, kalau frekuensi yang kita gunakan, frekuensi okta keluar masuk kelas. Berarti berapa kali? Ini berapa lama? Yang ketiga, latensi. Jarak, berapa waktu yang dibutuhkan? Jarak waktu antara stimulus dan respon yang diberikan. Misalnya begini. Kalau untuk anak autis tuh, kita panggil dia, misalnya kita contohkan saja anak autis namanya Okta. Okta. Setelah kita memanggil namanya, berapa waktu yang dia butuhkan untuk menoleh ke kita? Seperti itu. Oke, paham ya? Latensi. Misalnya begini, Legenda, tolong diambilkan spidol di atas meja, letakkan di ruang B. Setelah kita memberikan perintah, berapa lama waktu yang dibutuhkan dia bertindak? Itu latensi. Sampai dia bertindak. Apa beda dengan durasi? Durasi itu berapa lama dia mengerjakan sesuatu itu. Resna Dianti, di-mute suaranya. Ada yang bertanya enggak sampai di sini? Ada yang bertanya? Oke. Force atau magnitude. Magnitude itu apa artinya? Kualitas dari sebuah perilaku itu. Kualitas. Ini sering dilakukan, sering digunakan dalam bidang olahraga. Misalnya, seberapa sih kekuatannya anak polio menendang bola? Nah, ini pakai force itu. Ada alatnya. Berapa jauh bola itu sampai kepada setelah dilemparkan, setelah ditendang. Nah, itu magnitude itu. Nah, 4 itu. 4 itu yang banyak digunakan di dalam penelitian perilaku. Apa tadi? Frekuensi, durasi, latensi, magnitude. 4. Paham? Oke. Ini dia yang Anda tunggu-tunggu semuanya. SSR itu desain dasarnya seperti ini. Desain dasarnya. Ada baseline. Nah, jangan dilihat price-nya ini ya. Ada intervensi. Ini namanya intervensi ini ya. Ada baseline, ada intervensi. Coba Ibu cek dulu ini.
Ini kenapa gambarnya masih yang lama Ibu tampilkan itu? Harusnya itu, nah ini aja lah. Gambarnya aja yang kita copy, set. Copy ke sini. Sudah nampak nggak di layarnya? Belum, Bu. Hah? Belum kelihatan di layar, Bu. Belum, Bu. Nah, ini dalam waktu cepat saja bisa diubah-ubah ini. Ini dia. Tak perlu slideshow ya. Wow. Ini dia desain dasar dalam SSR. Desain dasar itu bentuk-bentuk ya. Nah, jadi desain yang pertama tuh AB. AB namanya. A itu baseline. Baseline-nya apa tadi? Istilah lainnya dalam SSR apa dia? Dalam eksperimen, maaf, eksperimen baseline-nya apa tadi? Pretest. Pretest. Pretest, ya. Berarti pada, ini kan grafik ini, berarti pada fase baseline ini si peneliti belum ada memanipulasi variabel bebasnya. Belum diterapkan apa-apa. Hanya mengamati saja. Jadi kalau misalkan kita meneliti perilaku anak keluar masuk kelas, amati saja hari pertama keluar masuk kelas 4 kali. Hari kedua 5 kali. Hari ketiga 4 kali. Hari keempat 4 kali. Hari kelima 5 kali. Jika melihat data ini sudah stabil kan? Stabil. Karena kalau kita cari min levelnya bergerak antara 4,5-an lah gitu ya. Nah ini dia, berhenti kita, ini pembatas, ini disebut pembatas antara fase baseline dengan intervensi. B itu apa? Saat intervensi diberikan, nah ini dia B. Pertanyaan Ibu, jika melihat grafik ini ada peningkatankah? Supaya bisa jawab. Ada, Bu. Sudah. Ini kelebihan dari SSR, cukup dengan melihat grafik saja sudah, makanya disebut analisis visual grafis. Visual, sajikannya secara visual. Ada grafiknya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah ada peningkatan dari pretest ke intervensi? Ada. Itu buktinya, sudah nampak dalam grafiknya. Tapi kalau pakai desain kelompok, olahlah data, input datanya dulu, cari data, oh panjang hari, sanju hari. Cepat ya, SSR ini. Oke, lanjut. Desain SSR itu ada banyak. Semakin ke bawah, semakin canggih analisisnya. Ibu kasih bocoran siapa yang kenal dengan Nurhalisa? Ada yang kenal Nurhalisa nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Nurhalisa, walaupun ibu bukan PA tapi ibu yang membimbing. Di belakang layar ibu pembimbingnya. Nurhalisa menggunakan changing kriteria design. Keren nggak? Changing kriteria design. Desain yang paling lemah dan paling sederhana itu adalah desain AB. Makanya nggak ibu bolehkan ini. Minimal ABA lah gitu. Desain yang paling sederhana tuh A itu baseline, kayak itu tadi ya. B itu intervensi. Kalau seperti ini paling lemah. Anak keluar masuk kelas, diberi reward, nggak jadi dia keluar masuk kelas. Setelah tak ada lagi reward, apakah ada jaminan dia tidak keluar masuk kelas lagi? Maka harus ada A kedua. Kan gitu. Nah, ini lebih canggih sedikit. Yang nomor B-nya. Maka di PLB dan di beberapa
ini pembimbing ibu ada yang di S2 BK, itu banyak melakukan yang seperti ini, C. Dan yang multiple baseline. Nah, disertasi ibu menggunakan multiple baseline A, B, C. Bayangkan. Antar subjek, karena subjeknya 5. Antar kondisi, karena kondisi intervensinya ada di sekolah, ada di rumah. Antar variabel, variabelnya lebih dari 7. Bertanya, menjawab. Itu ya, membantu teman, banyak. Karena dia social skill, keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ada berapa aspeknya? 7. Kalau 7 berarti variabelnya juga ada 7. Nah, ini desain-desainnya. Di dalam buku ibu itu semuanya desain ini ada penjelasannya, definisinya, cara melakukannya, cara menganalisisnya, menyusunnya dalam grafiknya ada. Lengkap. Cuma belum keluar. Nggak tahu ibu. Ini di LP2M ini ya. Ibu kalau tahu selama ini bukunya dicetak, mending ibu cetak sendiri aja. Tetangga sebelah itu suruh aja dia nyetak. Cepat. Ya. Oke. Ada yang bertanya enggak? Kalau yang ini desain reversal atau dan pengulangan ada pakai AB. Dia keluar masuk kelas, diberi reward. Setiap di fase ini ada pengamatan ya, yang seperti tadi nih. Nah ini, setiap fase ada pengamatan. Di AB berarti panjang ke kanannya lagi. Setelah B ini nambah lagi XK. Tambah lagi panjang ke kanan. Nah, ini keren ini. Ini yang ada juga desain itu yang A, B, A, C. Apa maknanya itu? Berarti dia pretest, diberi intervensi, diberi pengamatan lagi. Kalau dia C di sini berarti dia diberi punishment. Jadi intervensinya sudah berbeda. Kalau dia diberi reward, bagaimana perilakunya? Kalau dia diberi punishment, punishment itu C namanya di sini. Karena dia sudah nggak sama dengan B yang pertama. Keren nggak penelitian seperti ini? Keren. Maka di judulnya akan nampak nanti pengaruh penggunaan reward dan punishment terhadap perilaku keluar masuk kelas. Nah, keren. Ya, X-nya ada 2, Y-nya 1. Variabel terikatnya 1 atau target behaviornya tetap 1, perilaku keluar masuk kelas. Tapi jenis intervensinya yang 2. Sekaligus membandingkan mana apakah dengan reward atau dengan punishment, dengan hadiah atau dengan hukuman. Mana yang lebih anak nih duduk tenang dia dalam kelas, tidak keluar masuk lagi dia. Keren penelitiannya. Oke. Ada lagi. Kita lanjut ya. Pertemuan berikut. Oh ya, kita sampai 12:04 saja karena persiapan salat zuhur. Pertemuan berikutnya kita akan Zoom juga, tapi cara bagaimana membuat grafik. Bagaimana melakukan penelitian dengan SSR, bagaimana memindahkannya ke dalam grafik, bagaimana melaporkannya selesai. Hari ini nggak boleh semuanya mencret nanti. Ya, 1 slide lagi. Ini desain yang kedua tadi ya. Desain AB. Itu desain AB yang tadi ya. Ingat, desain AB ini banyak kelemahan. Kelemahannya itu apa? Salah satunya
belum tentu perubahan perilaku itu karena ada intervensi, tetapi karena kebaruan. Misalkan yang ngajar anak ini di kelas, sebelumnya dia diajar oleh gurunya, tiba-tiba ada penelitian Okta, pergilah Okta nih ke SLB kan Okta kok gagah, ayolah senang lo anak kok. Jadi berubahnya perilaku anak bukan karena intervensi yang diberikan, tetapi karena kehadiran peneliti yang baik di sana. Ya namanya Okta kalau datang ke sekolah SLB pasti berlakunya baik-baik kan, sayang sama anak gitu kan. Nah, mungkin lah anak orang di area. Kalau nggak jalan penelitian kita. Nah, perubahan perilaku itu bukan karena intervensi yang diberikan, tapi karena kehadiran orang asing. Kebaruannya sesuatu perilaku. Ada faktor kebaruannya, gitu. Orang baru, ya enggak, intervensi baru, ada sugesti bagi anak, awak harus rancak, kan gitu. Banyak kelemahannya, maka desain AB ini sudah sekarang hampir tidak pernah. Beberapa dosen pembimbing mungkin masih membolehkan, tapi kalau ibu secara pribadi tak membolehkan. Nah, ini ibaratnya makan kok kalau di Ampera gitu ya. Di Ampera kalau makan. Makan cuma kalio jariang itu alah tuh, tempe sepotong. Alah. Nah, tapi kalau desainnya canggih tadi, itu makannya itu di lamun ombak. Gitu. Semua terhidang dan dimakan semua. Nggak sekedar terhidang kan. Kayak gitu ya. Nah, Anda mau mana? Mau kelas Ampera atau kelas lamun ombak? Nanti beda. Nanti beda saat kita menggenggam ijazahnya berbeda. Saat menggenggam tesisnya, skripsinya berbeda. Ibu selalu ibu mengamati. Mahasiswa yang ujian skripsi itu, kalau dia ada novelty skripsinya, idenya baru, kreatif, inovatif. Dengan penelitiannya yang cuma ngulang, ecek-ecek dilakukan, dia sendiri saja memegang skripsinya itu kayak memegang tumpukan surat cinta nala diputuskan aja itu. Kayak gitu ekspresinya. Tapi kalau penelitian itu ada kebaruan, desainnya canggih, menggenggam pun dia erat. Takut nanti terlepas karena ini barang berharga. Kayak gitu. Ya. Dan mahasiswa ini semuanya dia punya mutiara. Tapi ada yang masih dalam lumpur mutiara itu sekarang. Dan yang susahnya itu mahasiswa ini senang pula berlumpur-lumpur gitu. Dia nggak mau memunculkan mutiara kilaunya itu nggak mau dia gitu. Sedikit majulah keluar dari zona nyaman, keluar dari lumpur itu, nampakkan kemilauan ke orang lain. Itu dia. Oke. Ini desain yang tadi yang sudah lebih meningkat lagi ABA. ABA ada baseline, ada treatment, ada baseline lagi. Nah, lebih canggih kan? Ini misalnya nih kalau kita beri contoh, anak keluar masuk kelas, ini rata-rata 5 ya. Ini kan sudah stabil nih. Keluar masuk kelas, diberi reward, langsung dia berkurang dia. Ya kan? Langsung berkurang perilaku keluar masuk kelasnya. Nah, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bahkan ini sudah stabil sama sekali, tak ada dia keluar masuk kelas. Setelah tidak ada lagi reward, naik lagi keluar masuk kelasnya. Maka tadi desain ABA lebih canggih dibandingkan AB. Nah, ini kan nampak ini. Yang lebih canggih lagi ini desain ini. AB. Nah, seperti ini A, ini B, ini A, ini B lagi. Nah, lebih canggih. Ada mahasiswa ibu namanya lupa, bimbingan tentang melakukan desain ini. Sebelum dia melakukan, dia mengatakan pada saya begini, susah nggak Bu? Belum ada orang yang melakukannya. Ya, kalau sampai menunggu orang melakukannya, nggak akan ada orang yang melakukan. Akhirnya dia mau, setelah dia lakukan, apa komentarnya?
Ternyata nggak sulit ya Bu Lina, sangat mudah. Nah, Ibu ingin menunggu itu tuh. Ternyata mahasiswa ini kalau dipancing dia bisa bertindak yang lebih hebat. Oke, ini yang multiple baseline. Bayangkan multiple baseline. Nah, Ibu waktu yang disertasi Ibu pakai multiple baseline. Ini nampak di sini anaknya ada berapa? Siapa yang bisa jawab? Anaknya ada berapa? Yes, 3. Anaknya ada 3, si Sally, si Lisa, si Matt. Bayangkan kalau anak itu ada dalam satu kelas, kita mau meneliti mereka sekaligus, perilaku yang kita teliti ini sama. Ini kalau contoh yang di grafik ini sama. Si Sally kita amati 1 sampai 4. Selesai Sally diamati, kita catat. Bayangkan si Lisa, kita mengadakan pengamatan juga 4. Tetapi setelah selesai si Sally, si Lisanya masih berlanjut. Pertanyaannya, untuk apa ini kita lanjutkan? Nah ini, 5, 6, 7, 8 itu apa? Siapa yang bisa jawab? Ini logika ini. Nggak usah teori-teori, logika berpikir aja ini. Mengapa si Sally dan si Lisa, si Matt ini berhenti aja, kita tarik garis lurus ke bawah, set, 4 kali semua, selesai. Logikanya apa? Siapa yang bisa jawab? Durasinya beda gitu Bu, atau yang apa? Bukan. Ini yang Ibu tanya logika ini. Jadi kalau kuliah sama Bu Lina itu kan logika juga diasah. Ini kalau Ibu bertanya lagi, siapa yang pernah menonton film Kura-Kura Ninja? Nah, Ibu tanya kura-kura ninja itu kodok apa kata? Kura-kura. Nah, yang Ibu khawatirkan kalau ada yang menjawab kodok gitu. Namanya juga kura-kura, masa dia jadi kodok? Ya kan? Nah, ini kan kritis. Nah, disebut dengan critical thinking. Sekali Ibu tanya, mengapa ketika di subjek yang kedua kita pengamatannya berlanjut 5, 6, 7, 8? Logikanya apa? Karena belum stabil, Bu. Ini sudah stabil kok. Ini stabil. Ini apalagi stabil sampai 4. Ini sampai 4-nya stabil. Bukan itu alasannya berarti. Atau karena ini Bu, karena kasus yang Ibu sebutkan tadi bahwa karena kita baru, jadi dia menunjukkan hal baik, sesuatu yang baik-baik kayak gitu Bu. Nah ini kan sudah pada subjek yang berbeda. Perilaku yang sama, Bu. Iya. Ini kita contohkan saja ini, Ibu mau meneliti perilaku keluar masuk kelas. Si Sally sampai 20 kali rata-rata ini. Enggak, kalau kita rata-rata ini 16-an ya. Nah, ini kan dijumlahkan ini semua. Nah, ini perilakunya. Ini perilakunya. Pertanyaan Ibu, perilakunya sama nih, baby. Keluar masuk kelas, keluar masuk kelas, keluar masuk kelas. Pertanyaannya, mengapa di subjek yang kedua dilanjutkan 5, 6, 7, 8? Mengapa pula subjek yang ketiga 9, 10, 11, 12? Izin Bu, mungkin untuk gantian memberikan intervensi. Tapi nggak tahu. Ada benarnya satu, tapi ada alasan yang lebih urgen, yang lebih masuk akal. Ada siapa yang bisa ngasih masuk akal? Ini kayak yang apa tadi nggak Bu, yang mahasiswa yang tadi, berarti dia Ibu mengamatinya nih, misalnya pertama fokus ke sini, lalu gimana? Intinya berbeda-beda fokus mengamatinya Bu. Jadi yang simatnya mungkin harus diperhatikan benar-benar gitu. Berarti enggak itu alasannya, ini logika ini. Logika. Bayangkan saja Anda ngamati anak 3, perilakunya sama-sama keluar masuk kelas, anaknya berbeda.
mengapa kita ketika subjek yang kedua kita tambahkan waktunya. Kok nggak berhenti aja kita di 1, 2, 3, 4, kita tarik ini garis lurus ke bawah, ya nggak? Tapi kita lanjutkan. Untuk memastikan benarkah perilaku itu begitu, tambah pengamatan. Ingat, repeated measurement, time series. Oh, setelah kita perpanjang pengamatan, benar stabil juga keluar masuk kelasnya rata-rata segitu. Oke. Karena mata kita tadi kan ada keterbatasan, ingat standar pengukurannya adalah pengamatan terstandar. Nah, inilah yang terstandar itu namanya. Kalau anaknya banyak, beda kan kalau anaknya 1. Makanya tadi Ibu sebut, semakin ke bawah desain itu, semakin canggih analisisnya. Keren kan? Keren kan ini? Oke, sampai di sini perkuliahan kita. Orang sudah mulai azan. Ibu stop dulu share-nya. Nah, semoga nanti di Bunda-Bunda PAUD, saya ingin mahasiswa S2 yang sekarang melakukan loncatan besar. Loncatan besarnya apa? Sudah berani keluar dari jenis penelitian yang itu ke itu saja dan bergerak kepada penelitian SSR. Karena di PAUD, di TK, di kelompok bermain, kasus-kasus yang sifatnya unik dan individual sangat banyak. Nah, itulah kita gunanya SSR ini. Menangani 1 orang saja juga boleh. Ya. Bu, Di izin, S2. Bu, tanya, Bu. Ya, silakan Nilawati. Ibu, kebetulan kan Nila penelitian untuk tugas ini kan mini risetnya tentang pengaruh penilaian kinerja guru terhadap peningkatan SDM sekolah ya Bu. Berarti di sini untuk variabelnya diperbanyak gitu maksudnya Ibu. Saya melalui Google Form, melalui penilaian teman sejawat, melalui penilaian orang tua gitu Bu. Itu maksudnya Bu. Gimana ya Bu? Mana penjelasannya Bu? Agak ragu. Enggak, ini ditulis di sini. Ditulis di chat. Di chat judulnya lah. Saya kalau secara verbal saya enggak Ya, terima kasih Bu. Ya. Saya tipenya visual. Jadi kalau didengar tuh saya dengar, saya sudah didengar saya lupa. Tapi kalau visual dibantu dengan tayang visual saya ingat. Silakan ditulis aja di chat ini, chat Zoom aja. Nah, kesulitannya di TK itu kalau ibu bunda poni akan kesulitan mencari anak yang homogen. Itu aja. Kalaupun ada anak satu lokal itu TKA, TKB itu paling 15. Paling 10. Ya nggak, Bu? Dan 10 itu permasalahannya nggak sama. Nah, maka SSR inilah yang bisa membantu menjembatani permasalahan yang sifatnya unik individual itu. Itu dia. Ibu ambil judulnya di Word tuh pasti aja ke sini, Bu. Makanya tadi saya ingatkan pakai laptop. Ini mudah kita kerja. Peserta bertahan 32 sekarang. Tadi sempat 35. Gimana Okta? Sambil menunggu Bu Nilawati ini, gimana responnya? Halo, Sabrina Devi, mute. Nah ya, udah. Respon apa Bu? Responnya Anda kuliah masuk ke kelas ini gitu. Ya, saya rasa ingin pindah Bu. Kalau pindah ini, kalau belajar nggak perlu pindah kan, belajar sepanjang hayat di mana saja, kapan saja, sama siapa saja, ya kan? Belajar. Makanya Ibu tadi ingatkan ke si Dea, tolong di share link ini, boleh mau siapa saja bergabung boleh, nggak apa-apa. Semoga ya jika ini harusnya nih kita bulan puasa, saya kemarin menyesal, mestinya bulan puasa itu kita banyak Zoom, banyak nularkan ilmu kan, insya Allah amal ibadahnya ngalir terus pada saya. Dan pahalanya berlipat kali kan, ya Allah, itulah penyesalan itu. Semoga Ramadan besok masih ketemu sama saya. Ini
Ibu Nilawati, pengaruh penilaian kinerja guru terhadap peningkatan SDM Mutahari Kota. Ayo, berapa orang SDM di TK Mutiara Hati, Bu? SDM-nya berapa orang? 73 orang, Bu. Berapa? 73 orang dari TK sampai SMP, Bu. Berarti ini juga satu, kalau ini mau Ibu jadikan tesis, kurang kena dengan Ibu S2-nya PAUD. Di judul tesis Ibu ini, di mana letak PAUD-nya? Oh, berarti untuk guru PAUD aja berarti, Bu? Ya, boleh. Kalau misalnya mau neliti kan lebih baik. Jadi begini, karena kita hari ini bicara tentang SSR, penelitian itu dulu zaman saya S1, penelitian yang bagus tuh kalau populasinya banyak, sampelnya banyak. Kan gitu. Maka ramailah tuh populasi, sibuk kita. Tapi ibaratnya kalau kita menggunakan penelitian populasi sampel itu, yang kita garap hanya permukaan saja. Kita tak akan pernah menganalisis progres kemajuan individu per anak. Ini nggak akan pernah Ibu tahu kinerja guru Betty Erlina kayak apa. Nggak tahu Ibu itu. Ya nggak? Karena ini main populasi, main sampel kita. Kinerja secara keseluruhan. Tapi bagaimana kinerja individu per individu tak terjawab kalau penelitiannya menggunakan desain kelompok. Nah, kalau kita menggunakan desain kelompok, ada prasyaratnya. Prasyarat penggunaan teknik analisis data. Ibu-ibu ingat waktu kuliah statistik dulu, ada statistik parametrik, ada non parametrik. Sulit bagi ibu mengumpulkan guru sebanyak itu. Satu. Kalaupun kita bisa mengumpulkan, mungkin tidak homogen. Contoh tidak homogennya apa? Ini kalau saya penguji tesis ibu ini babak belur ini. Kinerja guru, karena yang kita teliti itu kinerja guru, pertanyaannya, guru itu akan menunjukkan kinerja yang bagus kalau kualifikasi akademiknya betul-betul relevan dengan kerja dia sekarang. Kalau dia sebagai pendidik PAUD, betul-betul latar belakang pendidikannya dari PG PAUD. Pertanyaannya, semua guru PAUD apakah dari PG PAUD? Tidak, Bu. Tidak homogen. Yang guru PAUD sekarang ada tamatan SMA, ada tamatan sarjana hukum, ada tamatan sarjana pertanian. Tak ada dia bicara tentang anak usia dini, gimana cara ibu mengukur kinerjanya. Gimana cara ibu menilai kinerja gurunya kalau dia tidak background guru. Sebelum ibu penelitian saja udah terjawab sama saya penelitian ibu. Nggak ada kinerjanya. Bukan nggak ada sama sekali ya, tapi jangan. Nanti ada guru yang betul-betul latar belakangnya PG PAUD. Tupoksinya jelas dia, memang diajarkan dia. Nah, tapi kondisi hari ini seperti ini yang terjadi ya nggak Bu? Guru PAUD itu tamatan SMA banyak kan? Banyak, Atau bahkan ada ibu-ibu rumah tangga yang bersedia dia mau jadi guru PAUD. Lantas ibu nilai kinerjanya. Mau saja ibu tuh ngajar syukur Bu. Jadi jangan kita melakukan penelitian itu seperti mengharap merindukan bulan. Nah, kayak gitu. Maka saya cenderung kalau penelitian itu yang betul-betul tangible. Tangible itu apa? Betul-betul membumi. Masalahnya real. Tak perlu banyak sampelnya, sedikit pun tapi boneh. Nah, gitu penelitian tuh Bu. Banyak tapi yang kita umum saja, meaning penelitiannya nggak ada. Gitu loh. Misalnya di Ibu Nilawati ngajar di PAUD, ada di kelas ibu anak suka ngompol, usianya sudah 6 tahun, orang tuanya bercarut di rumah. Anak itu saja ibu intervensi dia supaya berubah perilakunya, betapa besar perubahan itu bagi anak. Itu aja, satu anak. Makanya di tren penelitian di luar negeri itu sekarang sudah bergeser dari banyak-banyak kepada spesifik tapi tuntas. Jadi garap SSR itu kan spesifik tuntas. Peningkatannya nampak,
Nampak di grafiknya. Maka lebih baik Ibu pikir lagi lah. Karena yang Ibu nilai itu di sini kinerja guru. Yang notabene gurunya background-nya macem-macem. Nah, ini kalau misalnya Ibu pilih teknik pemilihan sampel, harus ada purposif. Purposifnya apa? Harus guru yang berlatar belakang pendidikan PAUD. Nah, yang guru yang jumlahnya 72 tadi menciut jadi 20-an ini. Ya enggak, Bu? Karena guru yang bukan PG PAUD nggak usah jadikan sampel. Karena enggak adil kita menilai kinerja guru. Ada yang PG PAUD, ada yang tidak. Nggak adil. Dan itu secara metodologi tak dibenarkan. Gitu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Oke. Tapi secara judul penelitian itu mah keren-keren aja. Secara judul mau dibuat proposal boleh. Tapi kalau itu dilakukan secara teknis, sulit. Sulit. Ya, kecuali yang tadi itu yang tadi Ibu akan purposif cari sampelnya, Ibu cari Sumatera, se-kabupaten 50 kota, boleh kumpulkanlah guru PAUD-nya, hanya diteliti yang betul-betul berlatar belakang pendidikan anak usia dini, boleh. Jadi usaha Ibu lebih diperlebar lagi gitu. Tapi kalau hanya di Mutiara Mutiara Kota. Ya, di Mutiara Hati, kalau hanya di Mutiara Hati terlalu kecil kita penelitian menggunakan populasi sampel. Tapi kalau se-kabupaten 50 kota, Ibu bisa menjaring guru-guru yang hanya tamatan PG PAUD. Nah, banyak dia tuh. Oke, ini persoalan teknik, ini persoalan metode penelitian. Ya, oke Ibu-Ibu, sudah ya, orang sudah selesai azan, kita selesaikan perkuliahan kita hari ini, jadi majelis taklim kita harus ditutup lagi, menunaikan sholat zuhur. Silahkan salah satu membaca doa penutup majelis. Silakan. Siapa nih? Kalau Bunda PAUD ke santiang membaca doa ini. Kalau masih Sabtu tuh ibu-ibu, pas selesai kuliahnya tabang lah. Siapa tuh? Ibu. Baby. Baby. Iya, Bu. Ya, silakan Baby. Doa penutup majelis taklim. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bu atas materi yang telah diberikan hari ini. Baik, Ibu dan teman-teman dan juga Ibu dari S2 PG PAUD, kita tutup majelis kita pada hari ini dengan doa antaparatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada Baby kita sampaikan. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini menambah ilmu kita, mengingatkan saya juga untuk selalu belajar. Dan yang kita lakukan sepanjang hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup, selamat menikmati makan siang. Kalau di Payakumbuh ada itiak lado hijau. Ini lagi ibu-ibu ini lagi makan itu sekarang. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.